Hai guys, kembali lagi bersama gue di Seliramu Review. By the way, apa kabar kalian para pecinta film adventure? Kali ini Seliramu akan menyuguhkan sebuah film petualangan seorang lelaki dengan anjingnya yang melewati sebuah hutan, di mana hutan ini dipenuhi banyak sekali monster-monster mengerikan yang telah bermutasi. Film ini pun berjudul Love and Monster yang dirilis tahun 2020. Kalian pasti penasaran kan seberapa mengerikan monster-monster ini? Baiklah, langsung saja kita ke pembahasannya. Dan seperti biasa, jika kalian suka, silahkan subrek aja, biar kalian tidak ketinggalan jika ada video baru dari Seliramu, yang channelnya selalu membahas film-film keren dan mengerikan, dan yang pasti tidak ecek-ecek. Film dimulai dengan diceritakannya sebuah asteroid yang jatuh ke bumi yang menimbulkan banyak senyawa kimia yang merubah semua keadaan bumi, dan hewan-hewan purba pun bermutasi. Mereka memakan apa saja, begitupun dengan hewan-hewan kecil yang bermutasi menjadi besar. Selama 7 tahun, Joel dan koloninya tinggal di bunker bawah tanah. Scene beralih pada Joel, peran utama di film ini. Dia merasa gelisah dan tidak bisa tidur setelah melihat banyak orang dimakan segerombolan rayap. Singkat cerita, di dalam bunker terlihat lampu yang error, dan mereka di dalamnya ricuh karena ada yang menerobos bunker mereka. Joel bersiap membawa senjata dan dia melihat bayangan makhluk aneh yang sangat besar. Makhluk itu pun mulai menghampiri Joel. Namun tiba-tiba seseorang telah menyabetnya dengan samurai dan monster itu pun moket. Dan film Love and Monster pun baru dimulai. Scene berganti kepada dua pasangan sejoli, Joel dan Em, yang berada di sebuah mobil di atas gunung. Sang pacar Em memberikan hadiah berupa krayon. Dan Joel membalasnya dengan kecupan berbonus Qigong. Namun tiba-tiba terlihat asteroid yang meluncur ke bumi dan mereka pun pergi. Scene beralih pada Joel yang sedang menulis monster dengan krayonnya. Dia menelpon M dan menanyakan jika salah satu anggota dari M ada yang tewas. M belum sempat menjawab, namun telepon pun terputus. Singkat cerita, Joel mendatangi rumah orang tua M dan ortu M bilang jika M harus pergi dan menyuruh M masuk ke mobil. M berpamitan kepada kekasihnya dan M memberikan sebuah hadiah, lalu mereka pun berpisah. Scene berganti kepada Joel yang sudah kembali ke dalam bunker. Dia berinisiatif ingin keluar dari bunker dan menyusul kekasihnya ke pantai Jenner yang sangat jauh dari situ. Namun kawannya yang berada di bunker melarangnya, dan Joel pun nekat untuk pergi. I'm done waiting for things to get better. Nice. Love you guys. Joel keluar dari bunker dan melihat peta kemana dia harus pergi. Dalam peta itu sudah tertuliskan tanda-tanda tempat bahaya yang tidak boleh dilewati oleh Joel. Joel pergi dari bunker itu. Dia menyusuri jalanan hutan yang terdapat banyak sekali monster-monster aneh. Weather's nice. Getting some fresh air. Dia melihat sebuah rumah dan memasukinya. Namun ketika dia hendak membuka lemari, terdapat sesuatu yang bergerak. Dia pun keluar rumah. Dia melihat sebuah kolam yang berbuih. Lalu tiba-tiba muncullah monster besar menyerupai katak. Lalu monster itu menyerangnya. Joel sangat ketakutan. Dia kabur dan bersembunyi ke sebuah bus yang sudah usang. Terlihat seekor anjing di dalamnya. Joel beristirahat di bus itu dan mengajak anjing itu berbicara. Haha. Selang beberapa lama, Joel keluar dari mobil itu dan anjing itu ingin mengikutinya. Lalu mereka pun pergi bersama. Sesampainya di tengah hutan, Joel pun terperosok ke dalam lubang.
Dia melihat ke sekitar dan terdengar suara aneh. Namun tiba-tiba monster itu pun menyerang Joe. Seseorang melempar tali ke bawah dan Joel ditarik ke atas. Monster itu mengikutinya, namun ditampol dengan pedang oleh Mark. Mark dan anaknya bernama Minnow, mereka pergi dan Joel mengikutinya dari belakang. Sesampainya di tengah hutan, Mark menanyakan kemana tujuan Joel. Joel mengatakan jika dia akan pergi ke barat ke sebuah pantai. Mereka sampai ke atas tebing, terlihat Joel yang sangat kecapean. Si bocil bernama Minnow mengajarkan cara memanah yang tepat. Minnow mengatakan jika Joel memanah kurang tepat, coba deh A, coba sekali lagi ya, kata si Minnow teh. Mark mengatakan jika ke arah barat banyak sekali monster dan dia bisa menemukanmu melalui aroma tubuh. Mereka melanjutkan perjalanan, namun tiba-tiba Mark menyuruh Joel untuk membuka baju dan muncullah monster besar di belakangnya. Namun Mark menyuruh monster itu pergi dan monster itu pun nurut baik. Malam pun poek, terlihat Joel yang sedang menggambar monster dan mereka berada di sebuah tebing yang indah. Mark melihat semua lukisan Joel dan mengatakan jika beberapa monster telah dia lihat. Pagi pun menjelang, mereka melanjutkan perjalanan dan Joel mencoba memanah lagi dan dia kelihatan sudah mahir. Lesson 8, target practice every day. Well, pretty good. Perjalanan semakin jauh dan Mark mengajarkan jika pakis ini memiliki penawar racun untuk gigitan ular dan siput. Dan mengajarkan bagaimana cara menghadapi monster. Terlihat sebuah pelang arah yang mengartikan mereka akan berpisah karena mereka berbeda arah. Mark mengajak Joel untuk ikut bersamanya, namun Joel menolaknya karena dia harus pergi ke barat untuk menemui kekasihnya. Joel memberi pengertian kepada Minnow dan memberikan hadiah kepadanya. Mark berpesan kepada Joel, kau harus selalu mengikuti instingmu kemanapun kau pergi dan hati-hatilah kamu di jalan. Lalu Mark memberikannya sebuah granat untuk berjaga-jaga dan mereka pun berpisah. Joel melintasi hutan hanya dengan anjingnya saja. Di tengah tubuhnya yang merasa letih, dia melihat bayangan seseorang yang dia cintai. Lalu, mereka melanjutkan perjalanan. Terlihat sebuah warning jika di tempat itu sangat berbahaya. Si Doggy lari dan bersembunyi. Joel mengejarnya, namun tiba-tiba monster muncul dari bawah tanah. Joel mencoba memanahnya, namun monster itu menyerangnya. Joel terlempar dan dia melihat bayangan ibunya yang menyuruhnya untuk bangkit. Lalu Joel pun bangkit dan memanah monster itu hingga dia pun moket. Malam pun poek, hujan turun dan Joe mengatakan jika dia baru saja melihat hujan selama 7 tahun ini. Dia masuk ke sebuah rumah dan melihat sebuah robot di dalamnya. Robot itu bisa berbicara dan dia bilang jika dia berharap seseorang bisa menemukannya. Karena Joel menemukannya, robot itu pun memberinya sebuah hadiah. Dia mengatakan jika dia bisa menggunakan sisa energi listrik miliknya. Lalu Joe pun mengecas sebuah radio dan Joel menghubungi kekasihnya.
Joel bercerita jika dia bersama anjing dan di jalan hutan banyak sekali menemukan monster-monster besar, dan Joel mengatakan, "Neng, AA ada deket sama lokasi Neng. Neng sabar ya, tungguin AA datang." Lalu radio pun mati. Lalu Joel pun berterima kasih kepada robot. Malam berganti pagi, Joel pun melanjutkan perjalanan dan dia menemukan lubang yang sangat besar. Terdengar suara aneh dari dalam tanah dan muncullah monster besar berjalan melalui tanah dan mengejar Joel. Joel bersembunyi di dalam pohon dan monster itu pun mendekatinya. Monster itu pergi menjauhinya, lalu Joel bersiap-siap melempar monster itu dengan granat. Monster itu meledak dan Joel jatuh ke rawa. Joel menepi dan dia merasa jika tubuhnya sangat sakit. Lalu dia melihat sebuah lintah yang menempel di tangannya dan dia pun membuka bajunya. Terlihat hewan yang menyerupai lintah, namun bentuknya sangat mengerikan. Karena anjingnya yang terus menggonggong, dia marah-marah dan anjing itu pun pergi. Karena efek gigitan makhluk tadi, Joel merasa penglihatannya kabur dan seluruh tubuhnya seperti mati. Dia melihat pakis penawar racun yang diajarkan Mark, lalu dia memakannya. Joel mulai membaik dan kembali melanjutkan perjalanan. Dia sangat menyesali karena mengusir anjingnya itu. Terlihat samar-samar bayangan kekasihnya. M mengatakan jika dia tidak percaya Joel akan berhasil. Lalu Joel pun kelengar. Singkat waktu, Joel tersadar. M mengatakan, "Sayang, bagaimana perasaanmu?" Joel mengatakan jika dia sudah mulai membaik dan dia berkata, "Aku berkali-kali hampir mati." Lalu M mengatakan jika hari ini kapten dan kapal pesiar akan datang dan mereka akan berlabuh untuk mendapatkan tempat tinggal yang aman. Datanglah nenek tua. Dia mengatakan jika tank mengalami kebocoran dan air tawar tumpah ke seluruh pantai. M diminta untuk melihatnya. Joel keluar ke pantai, terlihat M yang sedang memperbaiki paralon. Lalu datanglah Dana dan Rocco. Lalu Joel menanyakan siapa kaptennya. Brock Wilsot sebagai kapten, dia muncul menunjukkan jika itu kapalnya dan mengajak Joel bergabung di acaranya nanti malam. Yeah, 7 days. That is right. Come help us get a fire started. Don't. Party tonight. Nothing fancy, but we'll have a drink together. M menanyakan, "Akang nanti ikut sama kita kan berlabuh?" Lalu Joel pun menyetujuinya. Scene berganti kepada sebuah pesta. Joel dan M pun bergabung dengan mereka. Singkat cerita, Joel mengatakan jika M harus membawa semua orang pergi dari sini karena akan ada sesuatu yang buruk terjadi. Karena mabok, M pun ngeyel. Joel mengatakan jika dia akan diracun oleh kapten dan M mengatakan dia ada di situ dari tadi, mana mungkin dia akan meracunmu. Namun tiba-tiba Dana menggaplok Joel dan dia pun kelengar. Joel tersadar dengan keadaan yang sudah terikat. Kapten sangat marah karena Joel mencoba menghasut M. Lalu Bondon Seksoy Dana menembakkan senapan ke atas tebing. Namun tiba-tiba dari dalam air terlihat makhluk yang bergerak. Semua orang panik dan ketakutan. Muncullah kepiting raksasa segede bagong, namun Joel sulit berlari karena dia terikat. M mengatakan jika dia akan membereskan semua itu. M pun berlari dan menyerang para cukong, sementara monster itu menghampiri Joel dan melempar Joel.
M bertarung dengan para cukong, lalu monster itu semakin brutal mengejar semua orang. Si Seksoidana menembak monster itu, namun tembakannya meleset. Dana dan para cukong melarikan diri dengan perahu menuju kapal pesiar. Joel melawan kepiting itu dan Joel ditarik ke atas. Melihat matanya, monster itu seperti terhipnotis dan melepaskan capitannya. Monster itu pergi dan mengejar cukong-cukong itu ke kapal pesiar. Monster itu menyerang mereka dan menenggelamkan kapal tersebut. Pada moket lah ya tuh bandit-bandit kurang ajar. Singkat cerita, Joel berpamitan kepada M jika dia harus kembali ke bunker untuk memastikan kelompoknya baik-baik saja. Ada tempat di pegunungan yang aman dari para monster, dan Joel ingin mengajak mereka ke sana, dan mereka pun berpelukan. M memberikan Joel sebuah hadiah dan Joel pun pergi. Joel menyusuri jalanan hutan tadi yang penuh dengan monster dan sampailah dia ke bunker dan semua orang bahagia melihat Joel kembali. Mereka mengemasi barang-barang mereka dan keluar dari bunker tersebut. Joel akan membawa mereka ke tempat aman yang jauh dari para monster. Right above my head this whole time. Lalu, film pun berakhir. Bagaimana? Menurut kalian monster-monster ini sangat mengerikan atau justru gemoy-gemoy? Kalian silahkan komen di bawah ini ya. Oke guys, mungkin segitu saja pembahasan dari film Love and Monster ini. Semoga kalian menyukai alur ceritanya dan seperti biasa, jika kalian suka, silahkan subrek aja biar kalian tidak ketinggalan jika ada video baru dari Sliramu. Thanks for watching and then see you on next video. Bye bye.